I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Yo, what's up internet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arif Yohamart kali ini dan masih bersama Kawin Kontrak, mendekati episode akhir dari cerita yang cukup maraton ini sampai 50 lebih episode, yaitu karya Mbak V Handayani yang sempat viral saat beberapa tahun yang lalu dan ini muncul lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, episode 52 kali ini mungkin lebih panjang dari 51, tapi kita akan baca bersama-sama. Semoga kalian semua bisa terhibur bersama Arif Yohamart. Selamat menikmati. Ciao. Hari ini nampak berlari kecil di pematang sawah. Di ujung jalan, nampak Angga Junior dalam pelukan Papa Adalat yang tengah berteriak memanggil namanya sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba Arini menghentikan langkahnya kala melihat Angga tengah berdiri memandangi dirinya. Seorang wanita berperawakan kecil dan cantik berdiri di samping lelaki yang sangat disayangnya itu turut menatap tajam ke arahnya. Arini terdiam. Panggilan dari Papa Adalat dan suara seorang masih memenuhi ruang pendengarannya. Dia merasakan sesak pada pernafasannya. Sesuatu seakan menghimpit tubuhnya. Dia lalu menggigit bibirnya sekuat tenaga, atau ada yang menggigit bibirnya sehingga dia pun tersadar. Aroma khas memenuhi ruang penciumannya. Aroma tubuh yang selalu menemuinya beberapa hari ini. Arini merasakan kecupan hangat di bibirnya. Kecupan yang sama seperti yang pertama kali dirasakannya beberapa tahun silam oleh lelaki yang memintanya untuk menjadi istrinya. Arini siuman dari pingsannya. Tubuh Angga nampak memeluknya dengan erat di sebuah sofa. Tak dipedulikannya tatapan yang lain. Dia terus menciumi wanita yang sangat disayangi itu. Arini berusaha melepaskan pelukan dari Angga karena merasa jengah diperhatikan oleh orang lain. Akan tetapi cuman Angga terus menghujani dirinya. Delman Papa Adalat akhirnya membuat Angga menghentikan semua perbuatan anak kesayangannya itu. Arini mengedarkan pandangannya, nampak perempuan yang tadi dikenakan Angga masih berada bersama mereka. Wanita itu tersenyum manis padanya. Mas, adik ikhlas jika Mas harus menikahi dia. Maafkan jika saya menyusahkan beberapa hari ini. Adik kurang tidur. Mungkin itu sebabnya adik terjatuh dan pingsan, kata Arini tertunduk sambil meremas kedua tangannya. Angga lalu berdiri dan hendak berjalan meninggalkan mereka semua. Akan tetapi Angga kembali memeluk dirinya dengan erat. Maafkan Mas sayang, jangan lagi pernah kamu mengalah dan bersikap seperti ini. Sudah cukup penderitaan yang Mas berikan kepada sayangku, jawab Angga sambil mencium kepala Arini. Angga lalu meminta amplop coklat yang tadi diberikan oleh Rama dan Arini. Pelan dia pun membuka amplop itu. Nampak sehelai kertas dikeluarkan dan memberikannya kepada Benny yang juga berada dalam ruangan tersebut. Benny lalu mendekati Arini dan memegang kedua tangannya. Maafkan atas segala kesalahan kami, Rin. Kamu adalah gadis kampung yang layak untuk diperebutkan. Gue memang salah menjadikan lo sebagai taruhan. Semua ini gue lakukan karena gue menyukai lo dan berniat merebut lo dari Angga. Gue benar-benar salah, Rin. Maafin gue ya, jelas Benny sambil menggenggam tangan Arini. Arini hanya terdiam dan tersenyum kecil. Dia bersyukur doanya kini terjawab sudah. Dia merasakan matanya mulai panas ketika melihat Benny merobek surat perjanjian yang pernah dibuatnya bersama Angga dahulu. Astrid tanpa komando langsung memeluk Arini dan menangis bahagia. Akan tetapi Arini tidak bisa berkata apapun juga. Bayangan Angga akan menikah lagi membuat kebahagiaan ini sama sekali tidak ada arti baginya. Rin, lu masih gadis kampung gua. Lu akan menjadi adik gua, ujar Benny. Gua gak rela jika hanya Rama yang menjadi kakak lo, sambungnya lagi sambil melirik ke arah Rama dan tersenyum nakal. Rama hanya tersenyum kecil. Dia dengan refleks memeluk Angga yang berada di sampingnya. Ada rasa lega dirasakannya saat ini.
Akan tetapi kegembiraan itu seketika sirna kala melihat masih ada mendung menaungi wajah Arini saat ini. Dia lalu mendekati Arini yang hanya terdiam saja. "Ada apa, Rin? Apa yang mengganggumu?" tanya Arini sambil berbisik padanya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya merasa tidak percaya akan semua ini," jawab Arini pelan. Angga nampak berjalan ke arah Arini dengan seorang wanita yang nampak di kursi oleh laki tua yang juga berada di ruangan itu. Angga lalu memeluk bahu Arini dan mengenalkan pada wanita itu. "Sayang, kenalkan, namanya Galuh. Dia sebenarnya bukanlah istri dari supir pembantu yang kemarin. Bapak ini adalah wanita itu telah menjelaskan semuanya," jelas Angga sambil menunjuk ke arah seorang wanita muda yang juga berada di ruangan itu. Arini memandang ke arah Angga dengan tatapan bingung. Ketika Galuh telah melahirkan bayinya yang hanya bertahan sehari karena terlahir prematur akibat usahanya menggugurkan kandungannya, dia menolak keras untuk menikah denganku. Setelah mengetahui tentang siapa Mas, jelas Angga. "Maaf Mbak Arini, mungkin Mbak lupa pada saya," potong wanita itu. Arini menatap ke arah wanita itu. Dia seperti mengingat wajah wanita cantik ini. Dia pun menggelengkan, tidak percaya akan semua ini. "Ya Mbak, saya Galuh Arindi. Saya yang mengurusi anak-anak jalanan yang dahulu tempat Mbak Arini sering memberikan bantuan bersama Mbak Dea," jelas wanita itu. Arini nampak kaget mendengarnya. Segera dipeluknya wanita itu. Wanita yang selalu membantunya membagikan makanan dan peralatan tulis pada anak-anak jalanan dikala dirinya masih bekerja di ibu kota. Tangisnya seketika pecah kala Arini kembali memeluk dirinya. Sebuah kisah akhirnya mengalir dari mulutnya. Arini hanya terdiam mendengarkannya. Dia lalu berdiri dan berjalan menghampiri Beni. Akan tetapi Angga telah lebih dahulu menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. "Semua telah berakhir sayang, semua ada jalan keluarnya. Lelaki yang memintaku menikahi Galuh tak lain adalah karyawan baru di kantor pusat. Dia datang ke Tenggarong sekedar menemani Galuh untuk mencari Beni yang telah menghamili dan meninggalkan dirinya," kata Angga. "Akan tetapi Galuh mengalami kontraksi sebelum waktunya ketika kamu baru pulang dari sebuah kafe bersama yang lain. Aris yang datang bersama Galuh menerima telepon dari bapak kos di mana dia tinggal selama di Kalimantan dan memberitahukan tentang keadaan Galuh yang dibawa ke rumah sakit. Karena panik, dia tanpa sengaja menginjak pedal sekuat tenaga dan salah satu dari kami mencoba menghalanginya dengan membanting setir agar menabrak pembatas jalan," kata sambung Angga lagi. "Sebelum Aris meninggal, dia meminta Mas untuk menikahi Galuh sebagai status untuk anaknya nanti. Akan tetapi Galuh menolaknya dan menceritakan semua pada Mas dan Rama," kata Angga lagi. "Mas akan menikahi Galuh, Rin. Mas Beni akan bertanggung jawab atas segalanya," potong Beni cepat. Papa Adalat yang dari tadi hanya terdiam dan mendengarkan bersama yang lainnya nampak tertawa gembira. Dia lalu memeluk Beni dan mengucapkan terima kasih. "Ingat perjanjian kita anakku, pernikahanmu dengan Galuh hanyalah sebuah kawin kontrak semata," bisik Papa Adalat pelan. Nampak Beni hanya tersenyum simpul mendengar bisikan Papa. Kegembiraan nampak menyelimuti Arini. Surat perjanjian kawin kontrak antara Angga dan Beni telah berakhir, dan Angga tidak jadi menikahi Galuh. Dirinya nampak tenggelam dalam pelukan penuh cinta Angga, lelaki tampan yang telah memenuhi hatinya itu. Nah, sebenarnya whisper ya, sudah tidak ada konflik, sudah semuanya berhasil mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Galuh pun akhirnya mau dinikahi Beni dan tapi masih bersambung. Nah, episode 52, sampai jumpa lagi di 53. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos.
Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.